Penggerak dan pendana demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia itu, jawabannya yang paling masuk akal adalah geng Solo pimpinan Jokowi, Joko Widodo atau Joko Wirang. Jokowi masih serba berkecukupan untuk mendanai demonstrasi besar-besaran dan untuk membiayai ribuan penyusup yang mampu membelokkan slogan para demonstran, libas para koruptor, bubarkan DPR, nomor satukan kepentingan rakyat, menjadi gulingkan. Ada gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Jadi Mas Jokowi, kalau memang Anda tidak punya ijazah asli, Anda tidak perlu jadi gazah yang kalang kabut. Tenang saja, karena kita semua hamba Allah hanya menjalani takdirnya. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya. Kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman ya. Orang mungkin nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, this is the best available ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih walaupun pilihannya juga tidak curang dan lain-lain ya. Tapi ini kenyataan seperti itu. Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga ya. Nah, jadi saya melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana, kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi, sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu ya. Jadi I know him very very well. Nampaknya baru omon-omon mengejar koruptor besar sampai ke Antartika, dan omon-omon itu ya omon-omon Belgedes, nggak ada substansinya. Jokowi, geng Solo, dan para ternaknya tidak mustahil sedang merancang senario untuk menggulung Prabowo, menggulingkan Prabowo, dan tahun 2029 si pelongo-pelongo Gibran jadi presiden. Sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta
dan kerasukan segala kemewahan. Selalu merasa marah setiap kali menonton di layar TV adegan-adegan Jokowi yang gerudak-geruduk di berbagai konferensi internasional, pasti menyuguhkan musik, tari-tarian, dan ratusan artis yang megal-megol, bahkan menteri-menteri yang ikut melantai sambil ketawa cengengesan. Entah berapa kali sejak IKN dibangun sejak tahun 2022, Jokowi selalu membawa ratusan penyanyi, pemusik, penari, dan lain-lain untuk berpesta pura seakan-akan Indonesia negara yang sudah makmur. Mendadak ratusan pekerja dikerahkan untuk membuat panggung seni dengan atap terpal seluas ribuan meter persegi, sekian hektar. Nah, kemudian makan mewah bersama sambil cengengesan, dan ada menteri yang lupa diri sampai bersweet-sweet ya, seperti remaja belasan tahun. Ini menyedihkan dan membuat marah rakyat kecil kita. Yang sangat mengherankan, apakah Sri Mulyono atau Mukidi ya, tidak sadar bahwa berpuluh-puluh juta rakyat Indonesia yang masih miskin papa melarat melihat adegan-adegan serba mewah Jokowi itu pasti benci dan marah. Berjuta-juta pengendara Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain, dan puluhan juta penjual soto, bakso, nasgor, bakmi, dan lain-lain masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau sudah datang musim hujan, Masya Allah, hidup mereka lebih sulit lagi. Juga puluhan juta buruh dan petani kecil kita tetap merupakan lapisan bangsa yang paling bawah. Kita sepenuhnya paham bahwa mereka lapisan bawah yang saya yakin berjumlah lebih dari 40%, mereka yang termasuk low middle class atau low and under class, benar-benar marah pada Sri Mulyono atau Sri Mukidi yang gayanya sok sederhana, tetapi hakikatnya mencintai kemewahan. Dia seorang hedonis. Yang dirangkul Mulyono atau Mukidi adalah pemilik modal, 9 naga, para mafia yang lebih berkuasa dari pemerintahan Jokowi sendiri. Nah, mari kita simak sebentar ke belakang untuk mengetahui siapa sebenarnya Mulyono atau Mukidi yang kemana-mana membawa gombal Mukio. Mukidi ini berlagak seperti Raja Jawa sekalipun Petruk jadi ratu. Waktu mengawinkan Kahiyang anak perempuannya dengan Bobi Nasution pada November 2017, si Mukidi mendatangkan 7 kereta kencana dengan para sais dan kuda-kuda teji dari Solo, ya, milik Keraton Pakubuwono, itu dibawa ke Medan. Pesta di Medan berlangsung 3 hari 3 malam. Yang diundang waktu itu di Solo ada 8.000 orang. Ditambah undangan khusus sekitar 3.000 orang. Jadi 11.000 orang waktu di Solo. Pesta di Medan entah berapa ribu orang. Jadi Mukidi, ya, ratusan miliar yang Anda boroskan itu dari mana datangnya? Saya ingin jawaban Mukidi kalau bisa. Ya. Tapi tentu ini dia pun mungkin tidak akan melihat video ini. Tapi paling tidak sekali lagi untuk bola dupak mereka itu. Nah, jika itu sumbangan para Taipan, bukankah itu termasuk gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang? Tidak kalah mengerikan juga pernikahan Pangarep dan Eri Gudono. Perkawinan yang dibuat oleh Mukidi alias Mulyono yang kemaruh kekuasaan itu tidak kalah mewah dengan raja-raja Jawa zaman dulu. Mukidi bisa memaksa Mangkunegaran sebagai pusat perhelatan. Kedua mempelai penyembah kemewahan dan pemborosan itu lagi-lagi naik kereta diarak dari Loji Gandrung ke Pura Mangkunegaran, dan puluhan ribu rakyat Solo mengeluh-elukan sepasang mempelai tadi ya di sepanjang jalan kanan kiri dan berebut untuk bisa memotret dengan ponsel masing-masing. Nah, mungkin Pangarep dan Eri Gudono hanya cengar-cengir sambil manggut-manggut seolah mengatakan memang aku anak dan menantu Raja Jawa. Nah, bila kita ikuti pendapat mayoritas netizen, kita tahu hampir seluruhnya mengkritik habis-habisan keluarga Mukidi alias Mulyono alias Joko Widodo. Mengapa? Karena 20 hari sebelum pernikahan anak Raja Jawa Gadungan itu, tepatnya pada 21 November 2022, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, yang merupakan bencana alam terbesar di Indonesia pada tahun 2022 itu. Setidaknya ada 169 desa yang hancur dari 56.540 desa yang dinyatakan rusak berat. Korban jiwa meninggal berjumlah 600 orang, yang luka dan luka-luka berat ribuan. Nah, tatkala Indonesia sedang berduka pada pertengahan sampai akhir Desember 2022,
Tapi lihatlah bagaimana Mukidi Mulyono alias Joko Widodo dengan tenang, senang, dan bahagia mengawinkan pangarep secara super mewah dan ugal-ugalan. Jadi saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya hormati, ini Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan dan kesenangan atau pleasure dalam bahasa Inggrisnya. Pleasure lidah, mata, tangan, hati, kulit yang menimbulkan kenikmatan sesaat. Hedonis tidak punya nurani dan tidak pernah merasa salah. Jadi money, abundance of sex, luxury, and fame adalah 4 pusaran pokok dalam hidup. Si manusia celaka dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Cucungok apa Gibran? Satu kata buat Mbah Amin, utekmu bosok.